Oke, apa kabar teman-teman semuanya? Kembali lagi di channel M Random. Untuk video kali ini, saya mau unboxing sesuatu. Helm tepatnya. Jadi kemarin saya memang niat beli helm. Cuman niatnya beli merek lain. Tadinya mau brand lokal. Tapi ternyata nyangkut di helm ini nggak sengaja. Jadi ini nggak baru sih. Baru, kata yang jualnya baru. Cuman dia beli salah ukuran, jadinya dia jual lagi dan harganya lumayan murah. Lumayan murah sih, harganya tetap mahal. Cuman di bawah harga standarnya. Cuma saya juga nggak tahu kondisinya seperti apa. Kalau di foto sih sangat oke kondisinya, memang masih baru. Jadi helm yang saya beli ini mereknya Scorpion Covert X kalau nggak salah serinya. Jadi ada seri Covert, ada seri Covert X. Beda di material selnya setahu saya. Sama kalau seri Covert itu, ini sambil saya buka aja ya. Seri Covert itu bahan selnya itu polikarbonat. Kalau Covert X itu dia di atas itu dia fiber kalau nggak salah Hyper TCT. Hyper TCT itu dia campuran ada antara carbon fiber terus aramid. Aramid itu setara dengan Kevlar ya, bukan karbon ya, bukan carbon fiber tapi Kevlar. Ini aramid namanya. Yang seratnya warnanya kuning kalau nggak salah. Sama natural fiber apa gitu ya, saya lupa. Pokoknya komposisinya lumayan menarik lah dan kuat. Jadi sekarang kita buka aja. Di helm ini seperti apa bentuknya? Mungkin ada yang udah tahu, mungkin belum. Ini kalau harga normalnya, harga normal itu di sekitar 4,5, 4 juta setengahan ya. Cuman karena kemarin lumayan bersahabat harganya, jadi saya beli. Cuman nggak tahu nih kondisinya nih. Dusnya juga udah dibuka. Ini si brand Scorpion ini tuh kalau kalian tahu juara MotoGP 2021 Fabio Quartararo dari Yamaha, dia pakainya brand ini juga, cuman seri yang dipakai buat ini. Seri yang dipakai bukan ini. Nah, aduh, ya sabar, pengen buka. Ini dia. Scorpion EXO. Jadi si brand Scorpion ini kalau nggak salah dia di bawah, ini yang saya beli ukurannya L ya. Dia di bawah brand sport gitu ya. Headquarternya tuh di Korea setahu saya. Tapi dia ada website itu scorpion.usa. Enggak nih. Kirain ke Gores. Sama ada di Eropa. Jadi saya nggak tahu pasti sebenarnya si brand itu asalnya dari mana. Kalau headquarternya sih Korea, mungkin memang produksinya mungkin Korea sih. Kita lihat aja dalamnya seperti apa, ada apa aja. Ini dikasih bubble wrap sama yang jual. Ini dia helmnya. Agak ringan ya helmnya. Jadi bentuknya itu kayak full face, tapi sebetulnya dia bukan full face. Dia bentuknya itu lebih ke open face, jadi terbuka. Cuman dia ada masknya, ada topengnya. Jadi kelihatannya kayak full face. Ini dikasih helm. Ini ada chin guard itu apa ya? Pokoknya yang buat dagu. Ini adalah tutup untuk helmnya. Cuma satu ya. Ini akan kepake juga. Ini ada. Nah, ini dikasih visor juga. Visornya dikasih dua visor. Ini yang gelap. Kita langsung buka aja helmnya seperti apa. Bagus banget sih. Masih baru. Ini hampir setengahnya nih harganya saya beli dari harga baru benerannya. Dan dia ngelistingnya Scorpion
Combat. Padahal ini Covered X. Kalau yang Combat memang di harganya 3,5-an, ini 4,5 Covered X. Jadi mungkin dia salah pasang harga atau gimana. Ini dia helmnya. Wih, keren. Mantap. Ini visornya yang smoke gitu ya. Oh, ini kayak nggak nempel nih. Jadi salah satu keunggulan helm ini kenapa saya beli selain bentuknya yang unik, ini bisa dibuka. Nih. Tuh, kan dibuka. Ini ada masnya. Kemudian di sini ada coba kita buka aja. Oh, ini untuk pipinya pakai velcro dan button. Ini langsung buka aja. Kita buka aja lah, nggak apa-apa, biar tahu dalamnya seperti apa. Ini untuk buka ininya gimana ya? Oh, ini ada tutup untuk si bawah depannya ini nih. Oh, ini. Sorry. Nah, jadi kalau seandainya mau terbuka, ini ditutup. Tapi dibuka juga nggak apa-apa sih harusnya. Untuk bukanya tinggal pencet. Dan ini gampang banget bukanya. Nggak, soalnya kayak modular kali ya ini sebetulnya. Cuman kalau modular kan ke atas. Ini dibuka semua. Kita buka aja ya, dalamnya seperti apa. Jadi ini bisa dicuci juga. Tuh. Untuk interiornya. Kita simpan. Ini untuk menghindari biar nggak terlalu panas di dalam helm. Ini ada pembuangannya di belakang, bawah. Ini buat apa ya? Ventilasinya ini bisa kita tutup buka. Ini logonya juga nongol. Kita coba buka ininya aja ya. Visornya gimana sih bukanya nih? Kayaknya harus googling dulu deh. Oh, tinggal tarik aja. Cuman harus pas kayaknya masukinnya. Oh. Nah, pas ini visor bawaannya smoke. Jadi kalau ini sama nih kayaknya. Saya berharapnya sebenarnya visornya clear sih. Biar kalau dipakai malam lebih enak. Keren kan? Kita coba pasang lagi aja. Ini yang saya beli ukurannya L. Kebetulan L. Mudah-mudahan cukup. Ini aja sih. Bagian dalamnya ada, nggak tahu kenapa nih agak, mungkin dari sananya ya reject kali. Nggak apa-apa lah. Kita dapat harga yang lumayan bersahabat. Cuman kita coba aja dulu. Ini kan mungkin statusnya bukan barang baru ya. Karena hitungannya saya beli dari orang yang udah beli ini gitu. Nah, harganya lumayan miring.
Dan si penjualnya juga lumayan informatif. Jadi kita sempat, karena agak ragu sebetulnya, jadi banyak nanya-nanya di DM. Oh ini nih satu lagi. Ini kayaknya udah bisa pakai intercom ya. Udah ada dudukannya nih dalam sini. Mantap. Mungkin suatu saat bisa kebeli intercomnya. Kita pakai dulu aja. Oh, pakainya dalam kondisi tertutup ya. Hebat. Apakah cukup atau tidak? Kita coba. Wih, pas banget. Ini kunciannya pakai apa ya istilahnya? Microlock ya kalau nggak salah ini. Tinggal dorong untuk lepas, tinggal ditarik. Ini L, lingkar kepala saya itu 57 kalau nggak salah. Ini cukup. Tapi memang kerasanya jadi kayak agak kecil karena mungkin bentuk si belakang ini ya kalau kita lihat nih kayak helm buat perang ya bentuknya. Nah, untuk bagian ininya dia lebih pendek daripada helm full face pada umumnya. Bahkan mungkin untuk helm open face juga biasanya lebih panjang segini nih. Jadi kayak nutup sampai pundak. Kalau ini kayak ngangkat ke atas wheelnya. Emang pas banget sih di sini. Tuh. Keren nggak? Nice. Ini juga visornya enak banget nih. Cuman kayaknya nggak tahu nih. Apakah dia kalau kena jalan akan turun sendiri atau enggak. Kalau kita buka. Seperti ini. Ini buka aja ya. Oke. Kayaknya ini cocok buat helm motor-motor custom atau mungkin street fighter. Ini pakai helm motor zaman sekarang juga kayaknya masih oke sih ini. Nggak se-retro itu juga bentuknya. Cuman memang secara bentuk kayak helm pilot jet fighter ya. Oh, kalau ini bahannya there's no protection from impact. Jadi dia emang nggak melindungi seperti layaknya helm full face. Jadi cuman cover ini aja, mask aja. Keren sih. Ini saya mengagumi bentuk ini. Kita pasang lubangnya udah. Oke. Ini belum. Nah, udah. Kita pasang. Oke. Ringan sih, helmnya ringan banget nih. Nggak tahu kita akan timbang. Kita coba timbang aja ya berapa gram untuk helm ini. Ini timbangannya saya pakai timbangan dapur aja. Ya mudah-mudahan bisa mewakili lah. Unitnya kita ganti ke gram. Gimana ya? Oh gini. Oh beratnya cuma 1239 gram. Jadi 1240 gram ya. Biasanya kalau full face kan kayaknya 1400-an. Kita lihat detailnya aja ya, seperti apa nih.
Oke, sekarang saya akan review singkat untuk si helm ini. Tadi kita udah first impression kali ya. Jadi yang kita dapat dari helm ini tentu saja helmnya extra visor. Sayangnya visornya dua-duanya gelap ya. Saya pengennya mungkin yang satu yang clear. Cuman meskipun kalau clear garangnya jadi hilang kalau pas nutup. Cuman kan lumayan kalau clear malam bisa kita bisa lihat dengan lebih jelas. Di sini kita dikasih bag tasnya lah, tas buat visornya, buat visor cadangan. Ini kita dikasih tutup juga, mungkin nggak akan kepake sih kalau sama saya ini, soalnya si helm ini akan saya pakai selalu tertutup gini ya. Ini kita simpan, dikasih tasnya juga, Scorpion EXO. Dan kita lihat di helmnya, ini keren sih logonya timbul ya. Biasanya kan kalau logo helm cuman stiker doang atau dekal. Ini untuk plastiknya sih menurut saya oke banget sih. Ini rapih ya. Kalau dibandingin dengan helm-helm yang mungkin range 500.000, 700.000, biasanya yang beginiannya plastiknya nggak begitu rapi lah moldingin. Cuman untuk harga segini wajar sih sebagus ini. Untuk masnya juga bagus ini. Dan yang saya sebut tadi nih, salah satu keunggulan menurut saya nilai tambah ya buat dia. Dia kan bisa dibuka. Ini untuk ngebukanya tuh gampang banget, pencet dikit, kita tarik, lepasnya mudah dan masangnya juga gampang. Cuman untuk ngebuka kita harus buka dulu si visornya. Kalau enggak, si visor ini akan ngalangin si masknya, si topengnya. Jadi kalau kita buka, pencet, tinggal tarik dikit, tuh kebuka. Dan untuk nutupnya juga gampang. Dan di sini ada magnet nih, ada neodymium. Kayaknya untuk ngarahin ke sini lebih gampang. Tuh, jadi ada klek, tinggal dorong lagi, klik, berarti dia udah oke. Kemudian tadi ada chin cover lah ya, bukan chin guard, ini chin cover yang emang opsinya terbuka. Jadi kita harus pasang. Cuman untuk pasangnya agak ribet dikit. Di sini ada bagian plastik di si masnya yang harus kita buka. Ada 6 baut total. Kita pasang. Meskipun di ujung sini ada velcro di pinggirnya, ujung plastiknya tetap harus kita jepit dengan si part plastik yang dipres dengan 6 baut itu. Untuk ventilasi ini belum saya coba pakai motor sih, kan nggak ada motor di sini. Motornya di rumah. Mungkin nanti kita akan review lanjutan. So far ini oke banget. Ya untuk harganya kalau baru sih lumayan mahal sih sebetulnya untuk hitungan helm open face ya, atau half face lah kalau orang kita bilang open face. Soalnya dengan tutup ini saya nggak anggap ini dia full face. Karena dia nggak memberi proteksi lebih dengan tutup ini ya. Dia sedikit proteksi lah, tapi nggak akan menyamai helm-helm full face, karena di sininya juga ada peringatannya, does not protect chin from impact. Jadi tidak akan melindungi dagu dari impact yang mungkin berlebihan ya. Jadi kalau mau ngebut mungkin ya nggak usah pakai helm ini lah ya, ganti helm lain. Kemudian ada, kalau kita lepas si cheek padnya, di sini udah ada dudukan untuk intercom kanan kiri. Jadi udah ada coaknya, kita tinggal tempel kalau mau pasang intercom. Cuman untuk pasang intercom di pinggirnya sih di sini untuk diselipin kayaknya nggak ada sih ya. Bisa sih. Sama untuk helm ini juga, ini udah ready untuk orang yang menggunakan kacamata. Di sini ada simbolnya juga. Jadi yang pakai kacamata nggak usah khawatir. Cuman ada satu menurut saya agak kekurangan dari helm ini. Mungkin karena nggak biasa aja sih. Satu, karena ininya pendek, jadi ini kayak kebuka banget nih leher segini nih. Jadi biasa helm kita agak nutup dikit, mungkin cuma beberapa senti sih, paling nutup cuman lebih panjang, helm pada umumnya cuma lebih panjang 2 sentian lah. Ini jadi kayak kalau kita lihat dari samping, ininya sangat tinggi ya. Karena mungkin dia ngejar bentuknya yang seperti helm perang.
Lalu si cheek pad ininya dia agak tinggi jadinya, karena mungkin ngejar ininya pendek, cheek padnya agak tinggi. Jadi ketika masang, kuping kan kadang ngelipat tuh, untuk ngebenerinnya agak susah kadang-kadang. Mungkin untuk beberapa orang anggapnya itu seret, cuman kalau buat saya sih lebih seneng kondisi helm yang bener-bener ngepas di muka, di kepala, ngepres ya. Tapi nggak bikin terlalu kencang juga sih, buat saya ini pas banget. Kalau untuk link pembelian saya juga nggak tahu ya, karena ini kan bukan toko helm juga yang saya beli. Kalau mau cari aja Scorpion Covert X. Ini di belakangnya ada nih Covert X. Oh, satu lagi kekurangannya, sebenarnya kalau di websitenya ini udah DOT sama Snail, udah lolos. Cuman ini nggak ada SNI-nya loh. Gak apa-apa lah, yang penting keren. Tapi masa sih lolos DOT tapi nggak lolos SNI ya? Mungkin karena populasinya jarang di Indonesia dan nggak ada importir atau produsen resmi di sini ya yang memberikan logo SNI di sini. Mungkin kayak Arai kalau nggak salah ya. Arai apa Soy ya, yang sudah ada seri SNI-nya. Jadi ini belum ada ya, belum ada SNI. SNI kan biasanya di samping kiri ya. Ini nggak ada. Tapi kalau di webnya udah ada certified DOT sama Snail. Karena bahannya juga dia udah fiber ultra TCT. Jadi dia ada fiberglass, ada aramid yang memang bahan untuk pesawat luar angkasa ya. Mungkin orang yang sejenis dengan aramid itu Kevlar kurang lebih. Ini saya udah mention sebelumnya. Ini harganya seperti saya bilang tadi ya, di 4,5 juta lumayan sih kalau beli harga bener. Cuman ini kebetulan agak miring kemarin saya beli. Jadi sebenarnya gambling juga, kayak lihat foto-fotonya oke, tapi bener nggak ya gitu kan. Terus ya udah deh beli aja. Ternyata oke. Saya nggak menyesal. Mungkin itu aja untuk video kali ini. Ini ada lalat lagi. Mungkin begitu aja untuk video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau mau cari helm ini ya cari aja lah Scorpion Covert X, atau di webnya sendiri scorpionusa.com atau scorpionxo.eu kalau nggak salah ya. Ya cari aja lah, pasti ada. Ini brandnya yang dipakai juara dunia 2021, Fabio Quartararo. Dan bentuknya unik banget. Oke, jangan lupa kalau suka untuk klik tombol like, subscribe. Mau sebarin videonya ke teman-teman boleh. Pokoknya terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya.